Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi muhkam tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jemaah rahimani rahimakumullah, di antara hadis yang sering kita dengar, sering kita simak, khususnya di bulan suci Ramadan, adalah sebuah hadis yang berbunyi kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang kaum muslimin yang berpuasa di bulan suci Ramadan pada khususnya, laisa lahu min siyamihi, tidaklah dia mendapatkan puasanya, tidaklah ada keutamaan di dalam puasanya, kata Nabi, illal ju' wal 'atas, kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Barangkali jemaah sekalian, orang-orang yang termasuk ke dalam golongan seperti ini yang disebutkan oleh Nabi sebagai golongan orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga, ini barangkali adalah orang-orang yang berpuasa hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan hal-hal yang secara zahir, secara fisik membatalkan puasanya, tetapi barangkali dia melupakan bahwa ada aspek-aspek batin, aspek-aspek yang tidak tampak, yang mendukung, yang melengkapi pahala-pahala puasa yang dia miliki. Maka pentinglah jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita menyimak hadis Nabi yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sebagaimana pernah kami sebutkan sebelumnya, Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhar, seorang sahabat Nabi dari kabilah Ad-Daus. Daus itu kalau sekarang mungkin daerah Yaman, sekitar selatannya Arab. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ini jemaah sekalian diriwayatkan sebagai hadis hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, min husni islamil mar'i, daripada lengkapnya, sempurnanya kebaikan Islam seseorang muslim, kata Nabi, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, betapa istimewa dan juga betapa pentingnya sabda Nabi kita ini mengajarkan dan menyampaikan kepada kita ahamiyah, pentingnya kita ini menjaga satu, yakni lisan kita, hifdzul lisan. Kita khususnya di bulan suci Ramadan hendaknya berhati-hati dengan yang namanya lisan kita sendiri. Pepatah Arab mengatakan al-kalam yanfudhu ma la tanfudhuhu al-ibar. Lisan ini bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus bahkan oleh jarum sekalipun. Apa itu coba sekalian? Tidak lain juga bukan adalah hati. Lisan yang kadang
sering tidak mampu kita kendalikan, justru lebih sakit, lebih nyelekit, menusuk ke dalam hati apabila kita tidak mampu mengendalikan lisan kita ini. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Hisham Kamil Hamid Musa, seorang profesor dari Universitas Al-Azhar, memberikan penjelasan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang tadi kami sebutkan, bahwasanya wala yaghtab an-nas aw yakhudu fi a'radihim wa dzikru 'uyubihim, hendaknya orang itu jangan sibuk tenggelam dengan upaya-upaya mengingat-ingat kesalahan-kesalahan orang lain. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sering melihat kesalahan orang itu tampak nyata di depan kita, sedangkan kita lupa dengan aib-aib kita sendiri. Betul. Kok mantap ya? Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita tidak sibuk dengan aib orang. Kita ini hendaknya sibuk dengan aib kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita memiliki aib, seolah-olah kita sudah baik. Padahal yang seharusnya kita lakukan justru adalah kita menyibukkan diri dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Syekh Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, menyampaikan, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Salah satu di antara tanda-tanda ketidaksukaan, ketidakridhaan Allah kepada hambanya, Allah itu membuat hambanya tadi sibuk dengan yang tidak bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu di antara hal-hal yang tidak bermanfaat yang hendaknya kita tinggalkan, khususnya di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, kita ini membicarakan orang lain, atau dalam bahasa yang sering kita dengar, istilahnya apa itu? Ghibah. Kami sampaikan kembali jemaah sekalian, bahwasanya ghibah itu Nabi itu pernah ditanya, mal ghibah ya Rasulullah? Ghibah itu apa Rasul? Oleh sahabat. Berarti sejak 1400 tahun yang lalu, manusia itu baru ternyata sudah menghibah orang sampai sekarang. Itu sudah menjadi setelan manusia, ternyata seperti itu, tidak berubah-ubah. Maka kata Nabi, al-ghibatu hiya, ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menceritakan, memaparkan, menyebutkan apa-apa tentang saudaramu bima yakrah, yang apabila dia itu mendengarkan hal tersebut, Bapak Ibu, dia tidak suka. Ternyata standarnya untuk disebut ghibah niku sangat mudah, Pak. Kalau ada sesuatu pembicaraan, kok saudara kita, tentang saudara kita, kok dia tidak suka dengan hal tersebut, ternyata itu sudah bisa disebut ghibah. Meskipun realita, lah tenang kok aku orang sih, tenang fakta, realita, orang buruk, orang sih. Padahal Bapak Ibu, kalau tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai realita, ini tentu lebih berbahaya. Ini namanya fitnah. Apabila tidak sesuai dengan kenyataan, maka marilah Bapak Ibu sekalian, kita melatih diri kita, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Kalau Imam Syafi'i memberikan sebuah nasihat kepada kita, salah satu tazidu fil aql, 3 hal yang akan menyibukkan pikiran kita sehingga terbebas dari upaya-upaya menyibukkan diri
dengan hal yang tidak bermanfaat. Salah satunya riba. Salah satu tazidu fil aql. Kata Imam Syafi'i, yang pertama mujalasatul ulama. Kita berduduk atau duduk bersama dengan para ulama, maknanya adalah kita turut mengkaji ilmu, kita menghadiri majelis ta'lim, menghadiri majelis ilmu yang mana membicarakan kebaikan dan kebaikan. Maka ketika kita sudah sibuk dengan ilmu, jamaah sekalian, kita tidak akan punya waktu untuk membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, jemaah, mujalasatus shalihin. Kita hendaknya duduk bersama, bermujalasah dengan orang-orang soleh. Ketika kita berteman, berkawan dengan orang-orang yang baik, maka sejatinya kita sudah ikut membentuk diri kita untuk masuk ke dalam milieu lingkungan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, jemaah rahimani wa rahimakumullah, targul kalam fi ma la ya'ni. Kita tinggalkan perkataan-perkataan, diskusi-diskusi, pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Tentu banyak sekali yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu. Bagi yang mungkin punya kebiasaan membaca tadarus Al-Quran, monggo kita perbanyak tadarus Al-Quran kita. Meskipun sedikit pada sholat, misalnya praktek satu lembar, rong lembar setiap pada subuh, 1 lembar, 2 lembar, setelah zuhur misalnya satu lembar, setelah asar 1 lembar, sebelum maghrib menjelang berbuka misalnya 1 lembar lagi, setelah tarawih nanti 1 lembar misalnya. Maka meskipun sedikit, kata Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang dilakukan dengan dawam, terus menerus, konsisten, istiqomah, meskipun sedikit. Jemaah rahimahullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi pengingat, zikra untuk diri kami pribadi dan juga jemaah sekalian. Aku lupa ya ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.